Selamat pagi Bapak dan Ibu semuanya. Bagaimana kabar Bapak dan Ibu pada pagi hari ini? Saya berharap Bapak dan Ibu dalam keadaan sehat, dalam keadaan yang baik. Saya senang menyapa setiap Bapak dan Ibu yang akan mengikuti ibadah online pada pagi hari ini. Khususnya Bapak dan Ibu yang baru bergabung dalam ibadah online di MBC Garut pada hari ini Minggu 24 Mei 2020. Selamat bergabung. Pastikan saudara mengikuti setiap sosial media dari gereja kami supaya saudara mendapatkan berita yang terkini dari gereja kami. Mari ajak setiap anggota keluarga kita yang mungkin saat ini sedang ada di kamar, sedang tidur, sedang memasak, karena sebentar lagi ibadah akan segera dimulai. Sementara pujian dan penyembahan dinaikkan, saya percaya ada kuasa dalam pujian dan penyembahan. Dan firman Tuhan pagi hari ini disampaikan oleh Pendeta Irfan Sinaga dengan tema Mata yang Terbuka. Sebelum ibadah online ini dimulai, mari kita satukan hati, mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, kami bersyukur Tuhan pada pagi hari ini di mana kami masih diberi kesempatan Tuhan untuk beribadah online bersama-sama ya Tuhan. Bapa, Engkau yang memberkati ibadah ini dari awal, pertengahan hingga akhirnya. Yang melayani Tuhan pada pagi hari ini, yang membawakan firman dan seluruh umat-Mu Tuhan yang mengikuti, Engkau juga yang memberkati. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa, kami percaya bahwa Engkau hadir di ibadah online ini. Terima kasih Yesus, hanya dalam nama-Mu kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Shalom jemaat Tuhan, mari kita bersatu hati pagi hari ini untuk memuji Tuhan. Satukan hati untuk memuji Allah kita. Dalam kesatuan hati untuk memuji Tuhan, ada mujizat terjadi, amin. Haleluya, mari bangkit berdiri bersama-sama. Berikan pujian yang terbaik bagi Allah kita. Oh yang terhebat ya Tuhan, yang termulia, sama-sama katakan. Pencipta cakrawala, merangkai jagat raya, pencipta alam semesta, amin. Pemilik kehidupan yang sanggup menyamakan segala jalan kebenaran. Pemilik hidup kita, amin. Pemilik kehidupan yang sanggup menyelamatkan jalan-jalan kebenaran. Sama-sama kami rindukan kuasa lawatan-Mu, kebangkitan pasti terjadi. Datanglah dan bertambah.
kuasa Tuhan yang bekerja atas hidup kita. Amin, haleluya. Kami rindukan kuasa lawatanmu, kebangkitan pasti terjadi. Oh, 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 datanglah dan bertata, kuatan berkuasa saat hati bersatu, menaikkan pujian, belenggu dipatahkan, mujizat dinyatakan. Sama-sama katakan, Great is our God. Haleluya, haleluya. Allah kita dahsyat, amin. Dan biarlah seluruh hidup kita mau bawa kepada Tuhan, hanya untuk dalam menyembah Dia, dalam hadirat-Nya. Mari buka hati kita, rindukan lawatan Allah lebih lagi dan lebih lagi. Rindukan untuk lebih lagi dekat dengan Tuhan. Oh Yesus, saat ku menyembahmu, rohmu bekerja, saat ku memujimu, kau bertata di atas pujian.
penuhi setiap kami. Hadirat-Mu Tuhan, ku rasakan kekudusan-Mu Bapa, penuhiku. Ku rindu selalu diam dalam bait-Mu, menikmati kasih anugerah-Mu. Hadirat-Mu Tuhan, ku rasakan kekudusan-Mu Bapa, penuhiku. Ku rindu selalu diam dalam bait-Mu, menikmati kasih anugerah-Mu, menikmati kasih anugerah-Mu, menikmati kasih anugerah-Mu. Amin ya Tuhan. Biarlah setiap kami Tuhan pada malam hari ini, pada pagi hari ini Tuhan, boleh membawa seluruh hidup kami untuk mendekat hanya kepadamu. Kami siap untuk mendengarkan kebenaran firman-Mu Tuhan. Kami boleh duduk diam di hadirat-Mu, menikmati segala yang terbaik yang sudah Engkau sediakan bagi kami, yang senantiasa rindu dekat dengan Engkau Tuhan. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu atas seluruh hidup kami, atas keluarga kami, atas kota kami, atas bangsa kami, bahkan atas bangsa-bangsa. Terpujilah nama-Mu Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Shalom, selamat pagi Ibu Bapak Saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Pada hari ini kita akan sama-sama mendengarkan sedikit uraian kebenaran firman Tuhan, dan hari ini saya akan beri judul yaitu mata yang terbuka. Sekali lagi, mata yang terbuka. Kita akan melihat bagian firman Tuhan yang diambil dari 2 Raja-Raja 6 ayat yang ke-15 sampai 17. Sedikit yang menjadi latar belakang dari cerita ini adalah ada 2 orang tokoh. Yang pertama adalah seorang abdi Allah, seorang pelayan Tuhan, seorang anak Tuhan bernama Nabi Elisa. Dan tokoh yang kedua adalah asisten atau bujang dari Nabi Elisa tadi, yang bersama-sama atau menjadi asisten dari Nabi Elisa. Seperti itu kurang lebih. Dan Elisa mau ditangkap, diserbu oleh pasukan dari Raja Aram. Kenapa Elisa mau dimusnahkan? Kenapa Elisa mau dibunuh? Kenapa Elisa mau ditangkap? Karena Elisa dianggap selalu menggagalkan rencana atau strategi perang yang dilakukan oleh Raja Aram. Sehingga Raja Aram memerintahkan para pasukannya, para tentaranya untuk tangkap Nabi Elisa, kepung Nabi Elisa yang berada di daerah Dotan, begitu. Nah, itulah menjadi latar belakang sedikit. Elisa mau ditangkap, dan kita akan baca ayat yang ke-15, bunyinya begini. Ketika pelayan abdi Allah itu, atau yang tadi saya maksud asisten dari Elisa gitu kurang lebih,
Ketika pelayan abdi Allah bangun pagi-pagi dan pergi keluar, maka tampaklah suatu tentara dengan kuda dan kereta ada di sekeliling kota itu. Lalu berkatalah bujangnya itu kepada Elisa, "Celaka tuanku, apakah yang akan kita perbuat?" kata bujangnya tadi. Sebentar, sampai sini dulu. Sekeliling itu berbicara soal kita nggak bisa kemana-mana. Karena sekeliling itu dikepung, mereka nggak bisa kemana-mana. Ke sana salah, ke sini salah, ke atas salah, ke bawah salah, semua salah. Karena sekeliling, dikepung. Dan karena dikepung, sehingga bujangnya Elisa bilang, apa yang bisa kita perbuat? Karena benar-benar sudah diskakmat begitu, nggak bisa kemana-mana. Di ayat 16-17 kita lanjutkan. Jawab Elisa, "Jangan takut. Sebab lebih banyak yang menyertai kita daripada yang menyertai mereka." Itu kata Elisa. Lalu ayat 17, lalu berdoalah Elisa, "Ya Tuhan, bukalah kiranya matanya supaya ia melihat." Maka Tuhan membuka mata bujang itu sehingga ia melihat. Tampaklah gunung itu penuh dengan kuda dan kereta berapi sekeliling Elisa. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, seringkali waktu kita menghadapi tekanan, seringkali waktu kita menghadapi kesulitan, mata kita tertutup oleh karena tekanan yang kita alami tersebut. Waktu kita mengalami kesulitan, seringkali mata kita tertutup oleh kesulitan yang kita alami tersebut. Bayangkan Bapak, Ibu, Saudara yang tadi kisah kita baca, bujang Elisa menghadapi suatu tekanan, Elisa juga menghadapi satu tekanan. Dan tekanan yang dialami oleh bujang Elisa dan Nabi Elisa itu sendiri, tekanannya sama. Sama-sama dikelilingi oleh musuh yang mau menangkap mereka. Tekanannya sama. Tetapi firman Tuhan yang kita baca, respon mereka berbeda. Masalahnya sama, kesulitannya sama, responnya berbeda. Malah kalau misalkan kita coba terlibat di dalam cerita itu, seharusnya Elisa yang jauh lebih takut daripada bujangnya itu. Tetapi realitanya adalah justru bujangnya yang ketakutan. Dia bilang, "Celaka Tuhanku." Tetapi Elisa dengan santai bilang, "Jangan takut." Masalahnya sama, kesulitannya sama, tekanannya sama, responnya yang berbeda. Bedanya di mana? Bedanya adalah setelah saya renungkan, yaitu bujang dari Elisa, matanya tertutup waktu dia menghadapi tekanan. Tetapi Elisa mempunyai mata yang terbuka kepada hadirat Tuhan waktu tekanan yang dialaminya. Bujangnya menghadapi tekanan dan matanya tertutup. Elisa menghadapi tekanan yang sama tetapi matanya terbuka kepada pertolongan dan perlindungan Tuhan. Bapak, Ibu, Saudara, silakan coba tutup mata kita dengan kedua tangan kita. Apa yang terjadi? Yang terjadi pada saya saat ini adalah gelap. Saya tidak bisa melihat apa-apa. Dan saya ketakutan. Itu menjadi bayangan bahwa setiap tekanan, setiap kesulitan itu sama seperti tangan yang menutup mata kita. Waktu tekanan dan kesulitan datang dalam hidup kita, itu seperti tangan yang menghalangi mata kita untuk melihat hadirat Tuhan. Sehingga waktu tekanan ada dalam hidup kita, sulit bagi kita, susah bagi kita untuk melihat perlindungan Tuhan. Sulit bagi kita untuk melihat adanya penyertaan Tuhan. Sulit bagi kita untuk melihat ada yang namanya hadirat Tuhan di dalam hidup kita. Itulah yang terjadi di dalam hidup kita. Aduh, biaya anak-anak saya sekolah makin mahal. Tekanan. Dan waktu kita menghadapi tekanan itu, susah kita melihat pertolongan Tuhan. Berkat Tuhan, susah. Janji pemeliharaan Tuhan. Aduh, kita mengalami PHK. Kadang-kadang susah untuk membayangkan bahwa Tuhan itu hadir sebenarnya bersama-sama dengan kita. Dia tahu apa yang kita gumulkan, dia tahu apa yang kita alami dalam hidup kita. Terutama misalkan kalau sakit, hal yang paling mungkin kita sering jumpai dalam hidup kita sehari-hari. Waktu kita sakit, sulit bagi kita untuk menemukan atau melihat bahwa Tuhan ada dalam hidup kita. Sama seperti tadi yang saya kasih tahu, tekanan atau masalah itu seringkali menutup mata kita sehingga kita nggak bisa melihat hadirat Tuhan di dalam hidup kita. Ibu, Bapak, Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, tekanan boleh terjadi di dalam hidup kita. Masalah seberat apapun boleh terjadi di dalam hidup kita.
Pada namanya hidup, saya pikir tidak ada orang yang hidup tidak punya masalah. Selama kita hidup pasti punya masalah, pasti punya tekanan, pasti punya kekhawatiran, pasti punya kecemasan. Tetapi saya mau beritahu bahwa jangan sampai perhatian kita, pandangan kita, mata kita tertutup oleh karena tekanan itu. Tertutup kepada apa? Tertutup kepada hadirat Tuhan. Pastikan pandangan kita, perhatian kita, mata kita kepada hadirat Tuhan itu tidak tertutup oleh karena tekanan atau kesulitan yang kita alami. Kita belajar atau mungkin kita pernah mendengar istilah Allah kita itu Allah yang transenden dan imanen. Transenden dan imanen. Transenden itu apa? Transenden adalah Allah yang jauh di dalam kemuliaannya, jauh di sana, di dalam kebesarannya, di dalam kemuliaannya, di dalam kehebatannya, di dalam kemegahannya, di dalam kekuasaannya. Jauh di sana, Allah yang besar, Allah yang kita puji, Allah yang kita sembah, yang jauh di sana. Tetapi Allah yang jauh di sana, Allah yang transenden tadi, sekaligus menjadi Allah yang imanen bagi kita. Makanya kita jumpai kata Immanuel, imanen. Imanen itu apa? Imanen itu adalah Tuhan yang besar tadi itu, yang jauh di dalam kemuliaannya itu, sekaligus menjadi Tuhan yang dekat dengan kita, Tuhan yang berjalan bersama-sama dengan kita, Tuhan yang ada di sisi kita, bahkan tubuh kita pun jadi baitnya, tubuh kita pun jadi rumahnya. Hidup kita ini jadi rumah Tuhan. Di dalam kita ada Tuhan yang Maha Kuasa. Makanya hidup Bapak Ibu Saudara berharga karena ada Tuhan di dalamnya, begitu. Nah, ingat video yang mencerminkan atau menceritakan tentang Tuhan Yesus mengikuti setiap anak-anaknya kemanapun dia pergi, diikuti orang yang lagi ngambil sampah, lagi kerja, lagi sedih. Ada Tuhan Yesus di situ. Nah, itu memang tidak seperti yang kita bayangkan dalam video itu, tetapi itu jadi gambaran bahwa sebenarnya Tuhan kita itu menyertai kita. Tuhan kita itu ada di sekeliling kita. Tuhan itu ada di dalam hidup kita, menyertai kita semua. Dan ada hal yang lebih penting dari mujizat Tuhan. Ada hal yang jauh lebih penting dari pertolongan Tuhan, ada hal yang jauh lebih penting dari berkat Tuhan, ada hal yang jauh lebih penting daripada janji-janji Tuhan, yaitu hadirat Tuhan. Boleh kita tidak mengalami mujizat, boleh kita tidak mengalami pertolongan pada waktunya kita, boleh kita tidak mengalami hal-hal yang terlalu signifikan, boleh, tetapi pastikan jangan sampai kita kehilangan hadirat Tuhan. Pastikan jangan sampai kita lupa bahwa Tuhan itu menyertai kita. Dia tahu waktu engkau dan saya mengalami masalah. Tuhan tahu waktu engkau dan saya sedang mengalami kesulitan. Tuhan tahu bahwa engkau dan saya sedang mengalami tekanan. Tuhan tahu. Itulah yang harus kita pegang terus di dalam hidup kita. Dan Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, coba kita kembali ke belakang tadi. Kita melihat bujang dari Elisa dan Elisa mengalami tekanan dan kesulitan yang sama. Tetapi mereka punya respon yang berbeda, walaupun tekanannya sama. Dan ini kita coba tarik di dalam kehidupan kita. Kisah ini coba kita tarik di dalam kehidupan kita. Penting bagi kita untuk memiliki mata yang terbuka, meskipun mengalami kesulitan dan tekanan sebesar apapun. Saya ulangi kalimat ini. Penting bagi kita untuk memiliki mata yang terbuka, meskipun kita mengalami tekanan dan kesulitan yang yang sebesar apapun di dalam hidup kita. Mata yang terbuka terhadap apa? Aplikasi pertama adalah mata yang terbuka kepada pemeliharaan Tuhan. Mata yang terbuka kepada pemeliharaan Tuhan. Waktu tekanan dan kesulitan, penting bagi kita untuk memastikan bahwa mata kita tetap terbuka kepada janji pemeliharaan Tuhan. Mata kita harus kita pastikan tetap terbuka kepada janji pemeliharaan Tuhan meskipun kesulitan terjadi dalam kehidupan kita. Kenapa? Kenapa mata kita harus kita pastikan terbuka? Ingat tadi yang tadi saya ulang-ulang ceritakan, bujang Elisa punya mata yang tertutup sehingga dia ketakutan, tetapi Elisa punya mata yang terbuka kepada perlindungan Tuhan sehingga dia tidak takut. Makanya coba kita lihat dalam Matius pasal yang ke-6, Tuhan Yesus pernah bilang begini. Matius pasal yang ke-6 ayat yang ke-25, karena itu aku berkata kepadamu, janganlah khawatir akan hidupmu, akan apa yang hendak kamu makan atau minum, dan janganlah khawatir pula akan tubuhmu, akan apa yang hendak kamu pakai. Bukankah hidup itu
lebih penting daripada makanan, dan tubuh itu lebih penting daripada pakaian. Saya suka ayat yang ke-26, Tuhan Yesus bilang begini, pandanglah. Kata pandanglah ini tolong diingat, ini berkaitan dengan mata yang terbuka tadi. Pandanglah burung-burung di langit yang tidak menabur dan tidak menuai dan tidak mengumpulkan bekal dalam lumbung, namun diberi makan oleh Bapamu yang di sorga. Bukankah kamu jauh melebihi burung-burung itu? Saya suka seperti tadi yang saya bilang dengan kata pandanglah. Dalam bahasa aslinya emblepo Yunani, yaitu pandanglah ini menggunakan kata yaitu mari kita mengalihkan pandangan kita. Mari kita mengalihkan mata kita. Kurang lebih waktu kita ada sulit, waktu kita ada tantangan, waktu kita ada kekhawatiran, waktu kita ada kecemasan, kira-kira firman Tuhan yang tadi kita baca dalam ayat 26 pandanglah ini, kira-kira Tuhan Yesus mengajak begini, waktu kita sulit, waktu kita menghadapi tantangan, waktu kita khawatir, waktu kita cemas, kita coba alihkan pandangan kita, mata kita kepada burung-burung di langit. Mengalihkan pandangan kita, mengalihkan mata kita. Dan kalau kita lihat dari ayat yang 26 tadi kita baca tentang burung-burung di udara, tanpa Tuhan ngomong secara langsung pun, ternyata ciptaan yang lain pun dalam hal ini adalah burung-burung di langit menjadi saksi pemeliharaan Tuhan. Burung-burung saja dipelihara oleh Tuhan, apalagi kita, engkau dan saya yang lebih berharga daripada burung-burung itu. Kurang lebih begitu firman Tuhan. Lanjutnya di ayat 28-29, dan mengapa kamu khawatir akan pakaian? Lagi-lagi Tuhan Yesus pakai kata ini, Perhatikanlah bunga bakung di ladang yang tumbuh tanpa bekerja dan tanpa memintal. Namun aku berkata kepadamu, Salomo dalam segala kemegahannya pun tidak berpakaian seindah salah satu dari bunga itu. Hanya dari salah satu aja Salomo tidak mempunyai pakaian yang seindah itu. Kata kuncinya adalah perhatikanlah. Maksud Yesus apa dari kalimat ini, dari ayat ini? Maksud Yesus begini kurang lebih ibu bapak saudara. Kalau engkau khawatir, kalau engkau takut, kalau engkau cemas, kalau engkau mengalami tekanan, kalau engkau mengalami kesulitan, coba buka mata kita, pandang ke atas, pandang burung-burung di langit. Kalau misalkan itu belum cukup juga, pandang ke bawah yaitu bunga bakung di ladang. Pandang ke atas, kalau engkau takut, kalau engkau khawatir, pandang ke atas, lihat burung-burung di langit. Kalau itu belum cukup, coba pandang ke bawah. Pandang bunga-bunga bakung yang tadi, yang dipelihara oleh Bapa kita di sorga. Waktu tekanan dan kesulitan penting bagi kita untuk memastikan mata kita tetap terbuka kepada janji pemeliharaan Tuhan. Pastikan mata kita tetap terbuka kepada janji pemeliharaan Tuhan. Itu yang pertama. Yang kedua, mata kita terbuka terhadap apa? Kalau tadi mata kita terbuka terhadap janji pemeliharaan Tuhan. Yang kedua adalah pastikan mata kita terbuka kepada orang yang tidak seberuntung kita. Sekali lagi saya ulang, pastikan mata kita terbuka juga kepada orang yang tidak seberuntung kita. Di waktu kita mengalami tantangan, kekhawatiran, kecemasan, ketakutan, penting bagi kita untuk memastikan bahwa mata kita juga harus turut atau ikut atau mencoba memandang orang-orang sekitar kita yang mungkin tidak seberuntung kita. Seringkali tekanan dan kesulitan membuat kita merasa bahwa kitalah orang yang paling tidak beruntung di dunia ini. Seringkali waktu kita mengalami satu beban, kita merasa bahwa kitalah orang yang paling sial yang dilahirkan di muka bumi ini. Kitalah merasa bahwa kita adalah orang yang paling tidak disayang oleh Tuhan, paling tidak diperhatikan, paling sial, paling apes begitu. Seringkali waktu kita mengalami tekanan, kita merasa begitu. Tetapi waktu kita coba melihat ke sekeliling kita, keluar, ke jemaat yang lain, ke tetangga kita, ke tempat pekerjaan yang lain, ke apapun yang sekitar kita. Kalau kita coba sebentar saja melihat,
ternyata masih banyak orang yang jauh-jauh lebih tidak beruntung daripada kita. Dan waktu kita coba lihat keluar, ternyata masih banyak sekali alasan untuk kita bisa bersyukur kepada Tuhan. Ternyata masih banyak orang-orang yang tidak seberuntung kita. Ternyata seperti ada istilah, masih ada langit di atas langit. Begitu juga dengan beban, ternyata masih ada orang yang punya beban jauh lebih berat daripada kita. Contohnya, bekerja begini-begini aja. Kerjaan saya cuma begini-begini saja. Kerjaan saya mah nggak terlalu dipandang orang. Tapi tunggu dulu, coba kita lihat sekitar kita, betapa banyaknya orang yang sampai hari ini mencari pekerjaan, bahkan sampai hari ini melamar kemana-mana dan sampai sekarang juga tidak mendapat panggilan apapun. Contohnya apalagi, makanan di rumah terbatas. Makanan di rumah terbatas. Tapi kalau Bapak Ibu Saudara ikut beberapa waktu lalu dalam kegiatan MD Care, betapa banyak orang yang makan dari tempat-tempat yang kotor, atau juga makan di tempat yang kotor. Mereka harus mengais tempat sampah untuk mencari secukup makanan, bukan untuk hanya dirinya sendiri, tetapi mungkin untuk keluarganya. Betapa banyak orang yang tidak seberuntung dengan kita. Pendapatan kita segini-segini aja, saya sudah bekerja banting tulang, tapi pendapatan saya segini-segini aja. Waktu kita coba lihat keluar, ternyata banyak orang yang kerja serabutan. Kerja sana, pulang sore harus lanjut kerja di sini, pulang malam lanjut kerja di sini, yang penting mendapatkan penghasilan yang cukup untuk keluarganya. Masih banyak orang yang harus kerja serabutan. Memang, Ibu Bapak, memang kita tidak bisa hidup bergantung apa kata orang, betul. Kita tidak bisa hidup bergantung apa kata manusia lain, betul. Kita harus punya pendirian yang teguh, ya betul. Tetapi intinya begini, waktu kita menghadapi tekanan dan kesulitan, jangan sampai kita matanya tertutup kepada orang-orang sekitar kita. Artinya begini, waktu kita menghadapi tekanan dan kesulitan, coba lihat keluar sebentar, ternyata masih banyak orang-orang yang tidak seberuntung dengan kita. Bukan hanya kita lah yang punya tekanan yang berat, orang lain pun punya tekanan yang bahkan mungkin jauh lebih berat. Dan kita coba alihkan sebentar, ternyata masih banyak orang yang tidak seberuntung dengan kita. Saya pernah bilang begini kalau nggak salah kepada Bapak Ibu Saudara dalam khotbah beberapa minggu lalu. Jangan-jangan di dalam hidup kita ada penggemar kita yang diam-diam. Maksudnya penggemar seperti apa? Penggemar yang saya maksud adalah begini. Jangan-jangan sewaktu kita merasa bahwa hidup kita ini tidak ingin hidup kita seperti ini, pada waktu yang sama ada orang lain yang justru ingin hidupnya seperti kita. Saya ulangi, jangan-jangan pada waktu kita bilang bahwa saya tidak mau hidup seperti ini saja, saya tidak mau hidup seperti ini, kok saya hidup seperti ini, pada waktu yang sama ada orang lain yang justru iri ingin hidupnya sama seperti kita. Itu saya pernah sampaikan. Makanya Ibu Bapak Saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus, waktu kita ada tekanan, waktu kita ada kesulitan, gak ada salahnya kita coba buka mata kita sebentar, jangan sampai tertutup, fokus kepada diri sendiri saja. Kita coba buka mata kita, ternyata masih banyak orang di luar sana yang tidak seberuntung dengan kita. Apa urusannya dengan kita? Penting Bapak Ibu Saudara, penting. Kita perlu sebentar melihat keluar supaya kita bisa bersyukur. Yang kedua adalah supaya kita bisa tidak mengeluh kepada Tuhan. Kita coba lihat keluar sebentar. Itulah poin kedua atau aplikasi kedua yang bisa kita terapkan. Jadi kesimpulan firman Tuhan hari ini, Ibu Bapak Saudara yang terkasih oleh Tuhan, dari firman Tuhan, dari uraian Tuhan yang tadi dari awal sampai terakhir tadi, yang pertama adalah pastikan tekanan atau kekhawatiran atau masalah atau kesulitan jangan sampai membuat mata kita tertutup kepada hadirat Tuhan. Jangan sampai membuat mata kita tertutup kepada perlindungan Tuhan. Ketahuilah bahwa Tuhan Allah hadir di dalam hidup engkau dan saya. Bahkan pada hari ini pun ketika engkau dan saya sedang melayani, sedang mendengarkan ibadah, sedang mendengarkan firman Tuhan ini, Tuhan Allah hadir ada di sisimu. Bahkan bukan hanya di sisimu, bukan hanya di sisi saya, Tuhan yang besar itu ada di dalam hidup kita masing-masing. Kita ini jadikan rumah dan baitnya. Baik lagi, pastikan setiap kita
Jangan matanya tertutup sama seperti bujang tadi, sehingga dia ketakutan. Tetapi pastikan mata kita tetap terbuka, seperti Elisa, sehingga dia hidup tidak di dalam ketakutan. Itu poin pertama yang tadi kita bahas. Kesimpulan kedua adalah, waktu kita mengalami tekanan dan ketakutan, jangan kira-kira kita tertutup kepada janji pemeliharaan Tuhan. Jangan sampai tekanan dan kesulitan itu membuat mata kita tertutup, tetapi terbukalah kepada pemeliharaan Tuhan, terbukalah kepada janji Tuhan, terbukalah kepada hadirat Tuhan, terbukalah kepada kesetiaan Tuhan. Mata kita pastikan selalu terbuka. Dan yang ketiga adalah, ingat, setiap kita mengalami masalah dan tekanan, sebenarnya masih ada orang-orang yang tidak seberuntung kita. Sebenarnya ada orang-orang yang masih hidupnya jauh lebih berat dari kita. Sehingga kita layak untuk tetap bersyukur. Kita layak untuk tetap berani menghadapi keadaan. Kita layak untuk tetap berani jalan bareng-bareng sama Tuhan. Dan kita layak untuk bangkit dan tetap semangat berjalan bersama Tuhan. Yang setuju katakan amin. Kiranya saya berharap ini semua bisa memberkati dan mendorong setiap kita, mendorong ibu bapak saudara, dan mendorong saya pribadi juga dan setiap teman-teman lain yang mungkin mendengarkan ini. Dan saya berdoa supaya damai sejahtera Tuhan boleh ada di dalam hidup kita. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Kami tahu bahwa Tuhan hadir bersama-sama dengan kami di dalam hari-hari yang Tuhan percayakan dalam hidup kami. Kami tahu bahwa Tuhan ada memperhatikan kami, berjalan bersama-sama dengan kami. Kami tahu bahwa Tuhan tak pernah lalai menuntun kami, tak pernah lalai menggembalai kami, membawa kami kepada sesuatu hal yang indah, walaupun melewati lembah yang curam dan menakutkan. Tapi kami percaya Tuhan menyiapkan sesuatu yang indah di dalam hidup kami. Bapa yang baik, sebagaimana Engkau menyertai Elisa, kiranya Tuhan menyertai kami. Sebagaimana Tuhan melindungi Elisa, Tuhan kiranya melindungi segenap umat-Mu, segenap kami. Biarlah di tengah-tengah masalah, di tengah-tengah tekanan, di tengah-tengah situasi yang sulit, mata kami terus memandang kepada pertolongan Tuhan. Mata kami terus bisa memandang kepada hadirat Tuhan. Mata kami terus bisa memandang kepada perlindungan Tuhan. Bapak berdoa, hari ini saya berdoa buat jemaat-Mu yang mengalami pergumulan. Kiranya Tuhan terus memberikan kekuatan dan kesabaran. Roh Kudus kiranya memberikan hikmat dalam mengambil setiap keputusan dan langkah oleh umat-Mu. Tuhan kiranya membuka jalan bagi setiap kami. Terima kasih Bapa yang baik. Hamba-Mu selesai, tetapi biarlah Roh-Mu terus bekerja dalam hati segenap umat-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus, Allah yang kami percaya dan kami sembah. Dan setiap kita yang percaya katakan, amin, amin, amin. Bapak dan Ibu, sebentar kita akan mengakhiri ibadah kita pada pagi hari ini. Saya percaya setiap dari kita memperoleh berkat dari firman Tuhan yang disampaikan oleh Pastor Irfan Sinaga. Mari kita sama-sama satukan hati berdoa kepada Tuhan. Tuhan Yesus, terima kasih atas penyertaan-Mu dari awal sampai dengan akhir ibadah ini bisa berjalan dengan baik. Kau berkati hamba-Mu yang telah menyampaikan sebagian dari firman-Mu. Kau urapi dia menjadi pelayan-Mu yang lebih luar biasa lagi. Berikan hikmat, kesehatan senantiasa dengan apapun yang dia kerjakan pada hari-hari ini. Berkati juga jemaat-Mu dimanapun mereka berada saat ini melakukan ibadah secara online, sehingga firman Tuhan yang mereka dengar pada pagi hari ini bisa menjadi rema dalam kehidupan mereka masing-masing. Hamba-Mu juga berdoa Tuhan untuk setiap pergumulan jemaat-Mu dimanapun mereka saat ini sedang mengalaminya, mulai dari ekonomi yang saat ini sedang sukar Tuhan, tapi saya percaya bahwa ada urapan-Mu Tuhan dalam setiap ekonomi yang dihadapi oleh jemaat-Mu, sehingga ekonomi yang saat ini sukar menjadi sebuah harapan yang luar biasa bagi jemaat-Mu dimanapun mereka berada. Bapak, kami juga berdoa untuk hubungan keluarga yang saat ini mungkin sedang ada perpisahan atau sedang ada konflik, tapi hamba percaya Tuhan, Kau urapi, Kau jagai hubungan ini bisa menjadi kembali pulih Tuhan. Kau pulihkan hubungan ini sehingga keluarga yang tadinya udah hampir hancur bisa menjadi keluarga yang harmonis. Bapak, Kau berkati juga jemaat-Mu yang saat ini sedang sakit, mungkin dari sakit yang kecil maupun yang berat. Kau sembuhkan melalui biru-biru penyakit-Mu sehingga jemaat-Mu senantiasa sehat selalu dan berpengharapan kepada Engkau. Jemaat Tuhan yang dikasihi oleh Tuhan, mari sama-sama kita mengangkat tangan kita. Terimalah berkat
kasih karunia dari Allah Bapa, damai sejahtera dari Tuhan Yesus Kristus, dan persekutuan dari Roh Kudus mulai dari saat ini sampai kedatangan Tuhan Yesus kedua kali. Di dalam nama Tuhan Yesus yang percaya katakan amin.